Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus bolak-balik. Nah, sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Azhar Razan Kamila dari kelas 12 IPA 2. Yuk langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu, apa sih rangkaian arus bolak-balik itu? Nah, jadi arus bolak-balik atau yang biasa kita sebut AC yang panjangannya alternating current adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, terdapat perbedaan antara arus AC dan arusnya DC. Rangkaian arus bolak-balik ini terdiri dari 3 rangkaian, yaitu R, L, C. R-nya sebagai resistor, L-nya induktif, dan C kapasitif. Bisa kita lihat pada gambar terdapat R sebagai hambatan, L yang di kumparan itu, dan C kapasitornya. Nah, yang huruf V itu merupakan tegangan dari arus bolak-balik tersebut. Dalam pembahasan kita ada analisis rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, nilai sesaat, nilai maksimum, dan nilai efektif. Biasanya di dalam arus bolak-balik ini digunakan persamaan V sama dengan V maksimal sin omega T plus theta 0. Di mana V sama dengan tegangan sesaat, Vm sama dengan tegangan maksimum, omega sama dengan 2 dikali Pi dikali F atau frekuensi tegangan bolak-balik, T sama dengan waktu, theta sama dengan sudut fase ketika T sama dengan 0. Nah, kita lihat lagi pada gambar, kurva yang kita dapatkan ketika menggambarkan tegangan yang diberikan stop kontak di dinding rumah kita adalah tegangan AC yang berbentuk sinusoidal. Nah, grafik arus berbentuk sinusoidal ini maka secara sistematis arus bolak-balik dirumuskan I sama dengan I maksimum sin omega T plus theta 0 dengan I sama dengan arus sesaat dan IM sama dengan arus maksimum. Agar kita dapat mengukur arus AC seperti arus DC, maka pakar listrik mengusulkan untuk menggunakan harga rata-rata I kuadrat ini dan menarik akarnya yang disebut arus RMS atau singkatan dari root mean square yang berarti akar dari kuadrat rata-rata, atau arus efektif yang bisa kita tuliskan IRMS atau IEF. Nah, ini kita lihat rumusnya IEF. Dengan demikian, daya disipasi pada arus AC sekarang dapat dirumuskan seperti pada arus DC dengan mengganti arus rata-rata I pada DC dengan arus efektif IEF pada AC. Nah, ini rumusnya arus efektif pada AC. Arus efektif pada AC berperan seperti arus rata-rata pada DC. Misalnya, ketika kita mengatakan nilai efektif arus AC adalah 4 ampere, itu berarti bahwa arus AC akan mendisipasi daya dalam bentuk panas yang sama, seperti arus DC 4 ampere. Ketika keduanya melalui hambatan R yang sama, dengan menggunakan definisi nilai rata-rata fungsi pada kalkulus, kita dengan mudah dapat menghitung nilai efektif dari arus AC sinusoidal. Untuk rumus nilai efektif arus IEF sama dengan I maksimum per akar 2 sama dengan 0,707 I maksimum. Nah, untuk nilai efektif tegangan V atau tegangan EF sama dengan tegangan maksimum per akar 2 sama dengan 0,707 Pi maksimum. Nah, rumus-rumus ini didapatkan dari turunan rumus P sama dengan I kuadrat rata-rata R tadi. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Kedua ada alat ukur arus dan tegangan AC. Nah, untuk keperluan praktis, alat ukur tegangan, arus, dan hambatan listrik baik AC maupun DC dibuat menjadi satu alat ukur saja. Alat ukur ini dikenal dengan nama avometer. Singkatan dari AVO itu adalah ampere, volt, dan ohmmeter. Alat ukur ini juga dinamakan multimeter atau multitester. Misalnya untuk mengukur tegangan AC, kita cukup memutar tombol pada daerah yang diberi label V dan mengatur seklar pada DC atau DC. Nah, jadi kita bisa memilih tuh antara AC atau DC dengan satu alat saja. Sekarang ini juga terdapat avometer yang hasil pengukurannya langsung dapat dibaca. Avometer seperti ini disebut multimeter digital.
Untuk mengamati langsung bentuk grafis arus atau tegangan AC, kita gunakan sebuah osiloskop. Dari gambar sinusoidal yang terlihat pada layar osiloskop, kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai puncak ke puncak dari arus atau tegangan bolak-balik. Yang ketiga, ada kuat arus dan tegangan AC yang dinyatakan dengan fasor. Seperti yang kita ketahui bahwa arus atau tegangan sesaat AC berbentuk fungsi sinus yang memiliki suatu periode, sehingga kurvanya berbentuk gelombang sinus. Nah, ada suatu metode dapat digunakan untuk menampilkan arus atau tegangan sinusoidal yang memiliki sifat periodik atau berulang. Metode itu adalah menampilkan arus atau tegangan dengan suatu vektor dengan panjang tertentu yang diputar terhadap titik pangkal vektor itu sendiri berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudut yang konstan. Vektor berputar ini disebut fasor. Fasor tegangan atau arus dilukiskan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarnya atau theta terhadap sumbu horizontal misalnya X sama dengan sudut fase tegangan atau arus. Sedangkan panjang fasor sama dengan nilai maksimumnya. Untuk arus AC, I sama dengan I maksimum sin theta. Panjang fasor adalah I maksimum. Sedangkan sudut fasenya adalah theta sama dengan omega kali T. Untuk tegangan AC, V sama dengan V maksimum sin theta. Panjang fasor adalah V maksimum atau tegangan maksimum. Sedangkan sudut fasenya adalah theta sama dengan omega dikali T. Jika sumbu mendatar X memiliki sudut 0 derajat, fasor arus dan tegangan dengan sudut fase theta sama dengan omega T ditunjukkan pada gambar seperti gambar di atas. Diagram fasor pada gambar di atas, yang A adalah gambar arus dan yang B adalah gambar tegangan bolak-balik. Pembahasan kita yang keempat adalah rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif murni. Adapun pembahasan pertama dari nomor 4 ini adalah rangkaian AC resistif murni. Nah, seperti pada gambar yang ditunjukkan, rangkaian arus AC yang hanya mengandung resistor murni dan dialiri arus I sama dengan I maksimal kali sin omega T. Nah, kalian bisa lihat pada gambar. Menurut hukum Ohm, beda tegangan antara ujung-ujung resistor murni R adalah sebagai berikut. Perhatikan grafik berikut. Jika kita melukis grafik kuat arus I sama dengan I maksimum sin omega T dan tegangan V sama dengan V maksimum sin omega T dari rangkaian resistif murni pada satu sumbu, akan kita peroleh grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Tampak bahwa titik awal grafik gelombang arus I dan tegangan V adalah sama, yaitu titik A. Dari titik A, V dan I dalam selang waktu yang sama menempuh sudut yang sama, oleh karena itu arus dan tegangan adalah sefase. Pada rangkaian resistif murni, arus dan tegangan adalah sefase, yakni V sama dengan 0 derajat atau faktor daya cos Pi-nya sama dengan 1. Sehingga daya AC adalah, nah ini rumusnya, nilai V EF sama dengan I EF per R. Sehingga persamaan daya disipasi pada rangkaian AC resistif murni adalah V sama dengan VEF dikali IEF sama dengan IEF kuadrat kali R. Yang kedua adalah rangkaian AC induktif murni. Bisa kita lihat gambar di atas bahwa rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung induktor murni dan dialiri arus I sama dengan I maksimum sin omega kali T. Rangkaian AC induktif murni ini menggunakan persamaan V maksimum sama dengan omega L dikali I maksimum. Rangkaian AC yang hanya mengandung induktor murni disebut rangkaian induktif murni. Kita perhatikan lagi pada grafik di atas bahwa kuat arus dan tegangan pada rangkaian induktif murni dengan T sama dengan 0, gelombang arus mulai dari titik A dengan sudut fase awal 0 derajat dan tegangan mulai dari titik B dengan sudut fase awal 90 derajat. Dan dari titik awal ini, kedua gelombang selalu menempuh sudut yang sama dalam selang waktu yang sama. Kita katakan tegangan mendahului arus 90 derajat atau arus terlambat terhadap tegangan sebesar 90 derajat. Selanjutnya, yang ketiga, rangkaian AC pada kapasitif murni. Nah, bisa kita lihat pada slide bahwa terdapat rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung kapasitor murni dan dialiri arus I sama dengan
I maksimum sin omega T. Rumus yang digunakan adalah V maksimum sama dengan I maksimum per omega dikali C. Reaksi kapasitif ini pun dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm pada rangkaian kapasitif murni. Ini sebagai berikut. Dengan omega sama dengan frekuensi sudut, F sama dengan frekuensi, dan C adalah kapasitas. Setelah melihat pembahasan yang barusan kita bahas tadi, nah kita simak contoh soal berikut. Soal pertama, jika tegangan maksimum sumber arus bolak-balik sama dengan 200 volt, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah. Yang pertama, kita tulis dulu diketahui hambatan 60 ohm, induktifnya 120 ohm dan kapasitifnya 140 ohm, serta tegangan maksimumnya 200 volt. Nah, yang dicari adalah kuat arus maksimumnya. Nah, langkah pertama, temukan dulu impedansi rangkaiannya untuk menentukan kuat arus tersebut. Dalam menentukan impedansi rangkaian, kita gunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Z sama dengan akar 60 kuadrat plus 120 min 40 dalam kurung pangkat 2. Z sama dengan akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat. Nah, tadi kan diakarkan lalu mendapatkan hasil 100 ohm. Setelah kita mendapatkan impedansi rangkaian, barulah kita dapat memasukkan rumus kuat arus maksimumnya. Rumus kuat arus maksimum, kuat arus maksimum sama dengan tegangan maksimum per impedansi rangkaian. Nah, dimasukkan angka tadi 200 per 100, dapatlah 2 ampere. Soal yang kedua ada rangkaian seri RLC terdiri dari resistor, induktansi, induktor, kapasitas kapasitor yang dihubungkan seri dengan tegangan 200 volt dan frekuensinya 500 radian per second. Jika impedansi dalam rangkaian 250 ohm, maka tentukan besar faktor daya pada rangkaian di atas. Nah, kita tuliskan diketahui dan ditanya. Yang ditanya adalah cos θ-nya, maka caranya adalah kita cari dulu induktansinya omega sama dengan omega dikali L, yang untuk kapasitornya 1 per omega C. Nah, barulah kita masukkan rumus yang R sama dengan akar Z kuadrat min XL min XC kuadrat tadi, seperti yang soal nomor pertama. Setelah kita dapatkan hasilnya, maka kita masukkan rumus cos θ-nya. Cos θ sama dengan R per Z. Nah, di situ kita tuliskan 200 per 250 sama dengan 4 per 5 sama dengan 0,8. Jadi besarnya faktor daya pada rangkaian adalah 0,8. Soal yang ketiga, suatu rangkaian seri RLC dihubungkan pada tegangan listrik bolak-balik dengan nilai tegangan efektifnya 120 volt, arus efektifnya yang mengalir sebesar 12 ampere dan kecepatan sudutnya 125 radian per second. Apabila resistannya 8 ohm, L-nya 32 dan C-nya 800 new Faraday, maka tentukan besar daya yang dapat dipakai dalam rangkaian. Nah, setelah kita menuliskan apa saja yang diketahui, maka yang ditanyanya adalah besar daya yang dipakai dalam rangkaian. Nah, kita gunakan rumus. Setelah kita gunakan rumus XL, XC, dan Z yang sudah kita pelajari seperti soal-soal sebelumnya tadi. Nah, cos θ, maka kita gunakan rumus P sama dengan IEF dikali V EF dikali cos θ. Tinggal dimasukkan angkanya, dapatlah hasilnya 1152 watt. Nah, soal ketiga tadi merupakan penutup dari pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya mohon ampun, harap dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.